warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang yang udah tua dan dia sangat tua sehingga badannya udah mulai bengkok, dan dia seorang wanita yang tinggal di sebuah desa, di mana di desa itu dia sehari-hari kegiatannya adalah berjualan di sekolah SD. Dia berjualan di sekolah SD, dan juga rumahnya nggak terlalu jauh dari tempat sekolah itu. Sehari-hari dia itu sangat menjaga yang namanya kebersihan dan menjaga amal ibadahnya dan akhlak budi pekertinya, yang mana akhlak budi pekertinya itu sangatlah baik. Salah satu contoh daripada akhlak budi pekertinya yaitu ketika dia datang ke rumah seseorang dan dia membawa kuih atau disajikan kuih atau apa, ampas yang plastik atau lapisan daripada kuih yang dia makannya itu dia selalu bawa pulang ke rumahnya dia. Nggak pernah dia taruh di tempat tempat dia pergi. Dia selalu mengambil kulit daripada apa yang dia makan, dia disimpan di rumahnya dan dia bawa pulang. Sampai dia di rumah, dia akan menaruh sampah itu di tempat sampahnya di rumahnya dia. Sampai-sampai kalau dia menyapu halaman, rumahnya itu sangat sederhana dan dekat sama tanah kosong. Sekitar rumahnya dia itu semuanya tanah kosong, nggak ada penghuni, dan rata-rata itu adalah semak belukar. Kebiasaan kita sehari-hari, kalau semak belukar di samping-samping kita itu kan biasa kita kalau ada sampah atau apa, kita paling membuangnya ke situ. Toh di situ kan nggak ada penghuninya, lagian semak belukar. Nanti walaupun kita bakar, tapi orang itu tidak. Tapi nenek itu selalu dia menyapu, dia mengambil, pertama dia sapu yaitu di perbatasan tanah dia. Lalu dia sapu ke dalam tanahnya dia, lalu dia bakar di dalam tanahnya dia itu. Gak pernah dia membuang sampah itu ke tempat orang lain. Begitu akhlaknya dia menjaga. Sedangkan dia dalam menjaga kesucian dan untuk ibadahnya itu di rumah, dia sangatlah bersih. Dia selalu menyapu dan mengepel lantai rumahnya dia itu. Sampai-sampai kalau misalnya ada seorang tamu yang datang ke rumahnya dia, sesudah tamu itu pulang dan pergi, udah jauh dia pergi, nanti dia ngepel lagi. Dan di rumahnya dia itu selalu ada sandal. Sandal itu dipakai ketika dia mau sholat. Padahal rumahnya begitu bersih, tapi segitunya dia menjaga yang namanya kesucian dan kebersihan. Di segi amanah dia hidupnya sebatang kara. Kadang-kadang saudaranya dia itu menitipkan anaknya, anak perempuannya, anak gadisnya, untuk tinggal di rumahnya dia itu karena kebetulan di situ dekat dengan pesantren, sehingga dia membuat pelaturan kemanapun anak gadis itu akan pergi, dia harus selalu ditemani. Kalau dia mau pergi selalu ditemani sama nenek itu. Sehingga kalau misalnya ada seorang gadis atau seorang yang tinggal di rumahnya dia itu tidak mematuhi daripada peraturannya dia akan datang kepada orang tuanya itu lalu bilang bahwa dia itu tidak sanggup menjaga anaknya. Harap anak bapak diambil kembali karena dia tidak mematuhi daripada peraturan di rumah saya. Begitu dia menjaga amanahnya. Orang tua itu sekarang masih hidup, sampai sekarang masih hidup, dan itu menjadi salah satu ilmu bagi saya, salah satu pedoman hidup bagi saya, bagaimana dia itu aktivitas dalam hidupnya dia tidak pernah mengganggu orang lain, menjaga akhlak dan budi pekertinya, menjaga kesucian tempat beribadahnya, tempat di rumahnya dia. Cerita dia berjualan di SD itu, dia punya satu cita-cita yaitu ingin melakukan ibadah haji. Sehingga setiap penghasilan yang dia dapat sehari-hari selalu dia tabung
dan bila sudah mencukupi dia akan membeli emas. Sehingga berbulan-berbulan dan bertahun-bertahun dia mengumpulkan itu dan membeli emas, sehingga diperkirakan emasnya itu udah banyak dan mungkin udah cukup untuk dia menyetor haji. Kebetulan pas waktu itu pas tsunami, sehingga dia kebetulan dia tinggal dekat pantai, dekat laut, sehingga dia rumahnya dia dan dia terkena daripada impas daripada tsunami itu, sehingga dia rumah dia yang hancur, dia pun terseret sama arus ombak yang besar itu, terbawa, dia terdampar di sebuah bukit. Kebetulan bukit itu nggak terlalu jauh dari rumahnya dia. Yang menariknya itu kotak emas yang dia simpan emasnya untuk pergi ke haji itu terbawa enggak ke tempat yang lain. Lemari kecilnya itu atau kotak daripada simpanan emasnya itu jatuh dekat dengan dia. Subhanallah. Itu sangatlah menarik. Padahal rumahnya dia itu hancur terkena daripada tsunami itu. Dia sendiri terguling-guling dan terdampar ke sebuah bukit, dan kotak emasnya itu jatuh di dekatnya dia itu. Kisah ini sangatlah panjang. Saya akan menyambung kisah ini ke episode kedua. Karena kisah ini sangatlah menarik dan ini sangatlah unik, sehingga saya mengambil hikmah daripada kisah-kisahnya dia itu, bagaimana dia keseharian dia menjaga amanah dan orang itu masih hidup. Saya ketemu sama orang itu dan sering duduk-duduk dan cerita-cerita sama dia. Banyak yang bisa kita ambil dari dia. Walaupun dia tua, miskin, tapi keinginannya kuat. Mungkin sekian, akan disambung pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.